Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya Putri Fajri Mawa dengan NIM 1401421277 untuk mempresentasikan mengenai pengusaha baru dan pengusaha nasional. Next. Yang pertama ada hasil wawancara Anissa Ulinaja, yaitu pemilik mydeser.id. Tentang mydeser.id. mydeser.id adalah nama usaha yang dirintis oleh Anissa Ulinajia atau yang kerap disapa Anissa. Dia adalah seorang mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD semester 5. Produk dari usaha ini yaitu buket bunga artifisial, buket snack, hampers, dan frame 3D. Nama mydeser.id sendiri diambil dari bahasa Inggris yang artinya kurang lebih keinginan saya. Kata saya, ini bukan hanya subjek penjualnya saja, tetapi juga semua orang. Berdasarkan hasil wawancara, beliau mengatakan, biasanya orang ingin dan akan merasa senang ketika diberi hadiah, dan aku pengen bisa menjadi bagian dari keinginan mereka. Cara memulai usaha. Memulai usaha buket bunga ini berawal dari coba-coba. Melihat peluang bahwa di daerah tempat tinggalnya belum banyak yang menjual produk yang sama, membuatnya berani untuk berwirausaha. Memulai usahanya di bulan Desember 2020, yang artinya usaha ini telah berkembang kurang lebih 2 tahun lamanya. Tanpa dibekali basic dalam bidang merangkai buket, Anissa belajar secara otodidak melalui tutorial di YouTube dan dari akun penjual buket di Instagram. Lalu produk yang awalnya hanya buket bunga saja sekarang sudah bertambah seperti buket snack, buket uang, hampers, frame 3D, dan lain-lain. Adapun strategi memasarkan produknya, pada masa awal-awal cara memasarkan produknya adalah secara langsung dari salah seorang pembeli. Kemudian seorang pembeli tersebut yang menyukai hasil produk dari mydeser.id ini menyebarluaskan ke saudara dan teman-teman hingga membuat nama mydeser.id banyak dikenal beberapa orang dan permintaan terhadap produk semakin meningkat. Selain itu, Anissa juga melakukan promosi melalui sosial media seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Mulanya usaha ini berdomisili di Magelang. Namun setelah perkuliahan luring, maka berpindah di Semarang sehingga dalam memasarkan produk juga melalui aplikasi Shopee agar bisa menjangkau seluruh Indonesia. Pendapatan atau omset. Pendapatan yang didapat setiap bulan tidak selalu dalam jumlah yang sama. Dengan modal awal sekitar Rp500.000 bisa mendapatkan omset berkisar kurang lebih Rp3 juta per bulan. Musim-musim tertentu seperti wisuda, omsetnya bisa mencapai Rp7 juta per bulan. Kendala-kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi saat awal memulai usaha adalah salah perhitungan. Dalam menentukan harga produk, belum menggunakan perhitungan dan masih asal-asalan. Keuntungan yang didapat tidak sebanding dengan tenaga dan waktu karena prinsip pada saat awal membuka usaha adalah yang penting laku. Kendala yang kedua yaitu waktu. Sebagai seorang mahasiswa, Anissa sempat mengaku kesulitan dalam membagi waktu antara kuliah dan berwirausaha. Saran atau tips untuk mahasiswa yang mau memulai usaha. Jangan takut mencoba dan jangan takut gagal. Dua kalimat tersebut menjadi kunci yang harus dipegang ketika memulai usaha. Kebanyakan orang tidak segera memulai usaha dikarenakan terlalu pemikir di awal seperti apa produkku akan ada yang beli, apakah produk ini akan laku. Yang mana pemikiran-pemikiran tersebut justru sangat menghambat dalam memulai usaha. Padahal dengan mencoba dan memulai suatu usahalah kita bisa mengevaluasi apa yang masih kurang dan harus diperbaiki. Jangan takut gagal, karena setiap usaha itu memang terkadang sepi dan ramai pembeli. Ketika sedang sepi, maka harus tetap semangat dan bersabar. Bisa dialihkan dengan membuat konten menarik yang mengundang customer. Ini adalah dokumentasi dari wawancara yang telah saya lakukan. Yang selanjutnya ada pengusaha nasional. Tokoh yang saya ambil yaitu Sindo Sumidomo, pendiri Siantar Top. Profilnya yaitu Sindo Sumidomo lahir pada tahun 1953 dengan nama Heng Ho Sui di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Ia kerap disapa Asoy. Tumbuh di keluarga dengan latar belakang usaha makanan membuatnya memiliki keingintahuan yang besar di bidang kuliner, meskipun bukan berasal dari keluarga yang kaya raya. Cara memulai usahanya dilansir dari siantartop.tpk.com. Sejak kecil, Sindo Sumidomo melakukan berbagai macam riset dan eksperimen untuk menciptakan makanan yang enak.
Berawal dari itulah akhirnya muncul ide untuk memulai usaha makanannya. Pada tahun 1972, saat usianya 19 tahun, beliau merantau dan memutuskan untuk menetap di Surabaya. Mengadopsi pepatah Cina, rakyat utamakan makan, makan utamakan rasa, Sindo mulai merintis usaha rumahan yang bergerak di bidang makanan ringan. Pada tahun 1987, usaha rumahan Sindo Sumidomo berkembang menjadi PT Siantar Top Industri, yang 2 tahun kemudian, tepatnya tahun 1989, beliau mendirikan pabrik baru seluas 25.000 meter persegi yang berlokasi di Tambak Sawah Sidoarjo. Dan pada tahun 1996, PT Siantar Top berhasil tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia sehingga menjadi PT Siantar Top Tbk. Usahanya sekarang dan cabang-cabangnya berbatok pada keyakinan, semangat pantang menyerah, inovasi, dan juga kecintaan yang dimiliki terhadap usahanya, akhirnya usaha beliau berkembang dengan pesat. Pada tahun 1998, mendirikan pabrik baru di Medan. Kemudian tahun 2002, mendirikan pabrik di Bekasi. Dan yang terbaru pada tahun 2011 mendirikan pabrik di Makassar. PT Siantar Top semakin memperluas usahanya di beberapa kawasan Asia, salah satunya Cina. Sindo Sumidomo yakin dengan komitmen yang kuat dan usaha yang terus-menerus mampu mengantarkan Siantar Top berjaya dan menjadi merek terdepan baik skala nasional maupun internasional. Omset perusahaan. Dilansir dari kanal1.com, berdasarkan catatan RUPS, terungkap bahwa perusahaan ini pada tahun buku 2021, performa penjualan bersih mencapai 4,24 triliun rupiah. Pencapaian itu mengalami kenaikan sekitar 10,28% dibandingkan dengan total pendapatan sebelumnya atau pada tahun 2020 yang hanya sekitar 3,84 triliun rupiah dengan laba bersih mencapai 617 miliar rupiah. Pada tahun 2022 ini, PT Siantar Top menargetkan pendapatannya meningkat 2 digit dibanding tahun lalu. Pihaknya terus optimis karena pencapaian target pendapatan pada kuartal 1 2022 sudah berhasil menembus angka 15,29%. Selanjutnya, strategi marketing. Untuk memaksimalkan laju bisnis di sepanjang tahun, Siantar Top masih akan terus melanjutkan strategi yang telah dijalankan dari tahun lalu, yaitu yang pertama memaksimalkan pemasaran, yang kedua pendalaman jangkauan produk agar lebih dekat dengan masyarakat sebagai konsumen, yang ketiga memeratakan jangkauan produk ke wilayah-wilayah negara tujuan existing, dan yang terakhir berusaha meningkatkan inovasi produk dengan penambahan investasi baru di kategori produk biskuit dan wafer. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan untuk merancang PowerPoint ini seperti yang terlihat pada layar. Baik, sekian dari saya. Ada kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.